Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setelah semua umat manusia dibinasakan karena kejadian di hari kiamat nanti, maka setelah itu pula manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Quran Surat At-Taghabun ayat 9. Kelak pada hari kiamat terdapat orang-orang yang akan dipermalukan saat berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, siapa sajakah orang yang akan dipermalukan oleh Allah kelak di hari kiamat? Berikut adalah penjelasannya. Orang yang sengsara adalah mereka yang dihinakan atau dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penduduk bumi dan langit pun akan membicarakan orang tersebut dengan kejelekan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Berikut orang-orang yang akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. 1. Pelaku maksiat. Mereka yang akan dipermalukan ketika hari kiamat adalah mereka yang gemar bermaksiat selama hidupnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan manusia dalam Al-Quran. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan mereka lebih hebat kekuatannya serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Quran Surat Al-Ghafir ayat 82. Al-Mu'tamar bin Sulaiman berkata, sesungguhnya seseorang yang melakukan dosa secara rahasia, maka pada pagi harinya akan ditimpakan kehinaan. 2. Orang yang menentang ajaran Islam. Sahabat Nabi Umar bin Khattab berkata, kita dimuliakan Allah dengan Islam, dan barang siapa yang mencari kemuliaan selain Islam maka dia akan dihinakan. Ibnu Abdil Bir dalam kitab Al-Mujalajah wa Jamahaitur. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 125. 3. Orang yang menolak kebenaran karena kesombongan. Selanjutnya orang yang akan dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat adalah orang yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah di dunia, yaitu para nabi dan rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah mendustakan rasul-rasul sebelum mereka itu kaum Nuh, ada Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak, dan Samud, kaum Lut, dan penduduk Allah. Mereka itu golongan-golongan yang bersekutu atau menentang rasul-rasul. Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul. Maka pastilah bagi mereka azabku. Quran Surat Shad ayat 12-14. Sahabat yang beriman, itulah 3 golongan orang-orang yang dipermalukan oleh Allah kelak di hari kiamat. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga identik dengan kenikmatan abadi yang tak dapat dibayangkan oleh siapapun. Manusia hanya mengetahui sedikit saja melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu kenikmatan yang menanti penghuni surga adalah makanan dan minuman yang tak ada habisnya. Muncul pertanyaan, hidangan apakah yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga? Ketika Abdullah bin Salam radhiyallahu an, sahabat Nabi yang sebelumnya pemuka Yahudi di Madinah, mendengar kedatangan sang Nabi di Madinah, beliau datang dan berkata, aku akan bertanya kepadamu 3 hal yang tak seorang pun tahu kecuali seorang Nabi.
apakah tanda-tanda pertama dari hari akhir? Makanan pertama apa yang dimakan oleh penduduk surga? Mengapa seorang anak mirip ayahnya dan mengapa saudaranya mirip pamannya? Nabi Muhammad SAW pun menjawab, Jibril baru saja memberitahuku tentang jawaban-jawabannya. Abdullah berkata, dia Jibril dari seluruh malaikat adalah musuh kaum Yahudi. Rasulullah berkata, tanda pertama hari akhir adalah akan ada api yang menyatukan orang-orang dari timur dan barat. Makanan pertama orang di surga adalah hati ikan. Tentang anak yang mirip orang tuanya, jika seorang pria berhubungan seks dengan istrinya dan mencapai orgasme lebih dahulu, anaknya akan mirip dia. Dan jika istrinya mencapai orgasme terlebih dahulu, maka anaknya mirip sang istri. Hati ikan. Itulah hidangan pertama yang disajikan Allah Ta'ala untuk penghuni surga. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah menggenggamnya dengan tangannya, seperti salah seorang dari kalian menggenggam roti di kala syafar sebagai jamuan bagi para penduduk surga. Datanglah seorang Yahudi lalu mengatakan, semoga Ar-Rahman memberkahimu wahai Abul Qasim, Nabi Muhammad. Maukah engkau aku beritahu tentang jamuan penduduk surga pada hari kiamat? Nabi SAW menjawab, tentu saja. Yahudi melanjutkan, maukah engkau aku kabarkan lauk pauk mereka atau penduduk surga dengan sapi dan ikan? Rasulullah dan para sahabat mengatakan, apakah lauk pauk mereka? Yahudi menjawab, sapi dan ikan. Penduduk surga memakan bagian yang paling nikmat seperti hati sapi dan ikan, bahkan lebih nikmat 7.000 kali lipat. Kenapa hati ikan sebagai makanan pertama ahli surga? Syekh Muhammad Shaleh Al-Munjid mengatakan, telah ada ketetapan dalam sunnah yang sahih bahwa hidangan penduduk surga pertama kali masuk surga adalah sekerat hati ikan. Hal itu terdapat dalam hadis Sauban pembantu Rasulullah SAW, bahwa di antara pendeta atau rabi Yahudi mendatangi Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah untuk menguji beberapa masalah. Telah ada dalam percakapannya, Yahudi bertanya, apa suguhan penduduk surga ketika mereka masuk surga? Beliau menjawab, sekerat hati ikan. Pendeta Yahudi bertanya, apa makan siang setelahnya? Rasul menjawab, disembelihkan untuk mereka sapi surga yang dimakan dari ujungnya. Pendeta Yahudi bertanya lagi, apa minuman mereka? Nabi menjawab, dari mata air yang dinamakan salsabila, sampai akhir hadis. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ungkapan kata famatuh patuhum adalah apa yang dihadiahkan dan dikhususkan kepada seseorang yang dipersembahkan. Ibrahim Al-Halabi mengatakan ia adalah ujung buah-buahan. Beliau juga mengatakan sementara An-Nun adalah ikan laut menurut kesepakatan para ulama. Sementara kata Zaidul Khidri adalah potongan tersendiri yang ada di hati dan itu yang paling enak. Sahabat yang beriman, telah ada ketetapan hal itu dalam hadis lain dan kitab sunan. Di dalamnya ada perbedaan antara hidangan penduduk surga yaitu sekerat hati ikan laut, dengan makan siangnya setelahnya yaitu daging sapi surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya agar kita tergolong penduduk surga. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.